Itu gimana sih? Ini padahal nih baru weekend loh, udah habis libur. Ya, tapi dokter Boyke kalau libur tuh nggak libur ya? Ngaku dong. Jadi aku baru pulang semalam jam 11 malam dari Medan. Oh pantesan. Jadi pemirsa, selamat malam, ketemu lagi di Kata Dokter. Kalau bicara weekend itu dokter Boyke itu bukannya istirahat sebetulnya. Sama karena dengan dokter Lula ya pemirsa ya. Pekerjaan itu lebih banyak di weekend biasanya. Sama dengan dokter Lula bukan? Tapi berasa nggak sih kalau misalnya sore-sore tuh kita udah tinggal di ujungnya nih, besok udah mesti kerja lagi gitu. Pengen tuh yang seger-seger gitu ya. Aku tuh kadang-kadang ya suka pengen lah bikin susu almond atau jus atau apa yang membuat aku tuh bisa seger. Susah dok, susu almond mah dok. Iya. Kalau susu kedelai mah banyak. Susu kedelai banyak alat-alatnya kali ya. Tapi ya bagaimanapun juga yang namanya udah umur juga mungkin ya. Jadi kita juga butuh nutrisi gizi. Semua orang muda juga butuh, tapi mungkin saya lebih banyak Kenapa lagi. kita ngomongin tiba-tiba susu almond? Saya emang gak pengen, karena anak-anak saya emang gak kuat yang namanya susu biasa. Karena laktos intolerance. Sama ya. Laktos intolerance ya pemirsa ya. Dan kita bicara mengenai nutrisi tepat, kemudian tubuh juga jadi sehat. Jadi semuanya berhubungan sama nutrisi. Iya. Dan kita nggak sendirian dong pemirsa, seperti biasanya ya. Sudah ada 2 orang tamu di sini. Yang pertama yang pertama seorang dokter ya, pastinya Dokter Pin Wijaya. Konsultan kesehatan. Selamat malam Dokter Pin. Dan sebelah saya seksi banget loh ini. Iya, ini yang bikin dokter Boyke bahagia. Dia pura-pura aja tadi sok-sok begitu ya. Padahal dia bikin bahagia. Siapa yang di sebelahnya dok? Iya. Namanya tadi siapa? Susan Mazak. Iya. Mazak pakai Z tapi ya. Iya. Yang bagian situ ya. Dia sambil nyindir. Salyek siapa? Salma Hayek. Itu aku suka banget sama dia. Nanti boleh dibawa pulang ya. Karena kita ngobrol dulu ya yang benar. Dokter Pin, kita nih bilangnya kalau udah ngomongnya weekend ya, kita sih biasanya berdua nih emang biasanya kerjanya di weekend. Jadi memang kalau sisa-sisa tuh ya, kalau udah tinggal jam-jam segini udah jam sisa-sisa banget ya sebetulnya nih. Dokter Pin, bicara mengenai nutrisi sama gizi. Ini bedanya di mana, samanya di mana? Ya, jadi gini. Nutrisi sebenarnya gizi intinya sama aja. Jadi kalau jadi kita membagi nutrisi jadi 6 sebenarnya. Apa aja nih? Nutrisi itu yang pertama ada yang makro sama mikro. Yang makro itu apa? Karbohidrat, lemak, protein. Yang mikro apa? Vitamin, mineral sama water, air. Jadi 6 unsur ini. Jadi gini, kalau dia ada nutrisinya, berarti ada gizinya. Ya. Bisa nggak dia karbohidrat tapi nggak bergizi, bisa nggak? Jadi gini, kalau misalnya kita makan karbohidrat, itu yang penting intinya gini, kita 6 ini harus seimbang. 6-nya itu harus seimbang. Tapi kan kita nggak bisa mendapatkan sekaligus yang 6-nya itu. Makanya kita makanan harus bervariasi. Nah, itu intinya. Makanan harus bervariasi, mengandung 6-6-nya ada. Sehari itu harus seimbang semua, karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin sama air. Kalau misalnya makan siangnya kurang sayur dan buah, buahnya ditaruh nanti di belakang pada malam hari. Nah, terbagus adalah sehari 3 kali, 3-3-nya harus seimbang, terbaik. Itu yang paling cakep. Nah, jadi saya ngomong kalau kita ngomong 6-6 kita bahas. Kalau misalnya yang pertama tentang karbohidrat. Karbohidrat itu sebenarnya ada yang sederhana sama kompleks. Nah, kalau sederhana contohnya apa? Seperti kita nasi putih, martabak, donat, bakmi. Gula semuanya ya. Sirup. Nah, itu karbohidrat sederhana. Yaitu apa? Kalau kita makan sedikit, gula di dalam darah naiknya tinggi. Nah, beda dengan karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks seperti apa? Beras hitam, beras merah, kacang-kacangan, biji-bijian. Itu adalah karbohidrat gandum. Nah, itu karbohidrat kompleks. Berarti apa? Kalau kita makan sedikit, gula di dalam darah juga naiknya sedikit. Kita mau ajak pemirsa dulu untuk melihat video tayang mengenai tema kita kali ini. Nutrisi yang tepat, tubuh jadi sehat. Halo pemirsa setia Kata Dokter, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang nutrisi tepat tubuh sehat. Bagaimana nutrisi yang tepat untuk tubuh kita agar tetap sehat? Makanan apa yang baik kita konsumsi agar nutrisi untuk tubuh kita terpenuhi? Nanti kita bakal temukan jawabannya. Tapi sebelum kita bahas, ada fakta yang menarik. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti membutuhkan nutrisi atau gizi untuk keberlangsungan hidupnya. Karena nutrisi merupakan substansi organik yang berperan dalam sistem kerja pada tubuh agar prosesnya berlangsung secara normal. Nutrisi juga memiliki andil dalam pertumbuhan dan dalam menjaga kesehatan tubuh agar dapat berfungsi optimal. Tubuh memerlukan nutrisi lengkap. Makanan merupakan pemasok nutrisi bagi tubuh. Berdasarkan fungsinya, makanan dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Terlalu banyak makan dengan nutrisi tidak tepat
dapat membuat berat badan berlebihan dan menyebabkan berbagai penyakit. Kebutuhan nutrisi dalam tubuh sangat penting untuk diupayakan. Upaya untuk melakukan peningkatan kebutuhan nutrisi dapat dilakukan dengan cara makan makanan dengan gizi seimbang dengan diimbangi keadaan hidup yang bersih. Hal ini harus dilakukan setiap hari, karena tanpa dilakukan setiap hari, maka tubuh akan terserang penyakit akibat imunitas tubuh yang menurun. Nah, bagaimana solusi tepat untuk mendapatkan nutrisi dan gizi? Dan bagaimana cara mengupayakannya agar tubuh tetap sehat? Yuk kita temukan jawabannya di Kata Dokter episode kali ini. Iya, temukan jawabannya di sini. Mari kita cari jawabannya sama Dokter Pin. Dokter Pin tadi udah bicara mengenai karbohidrat. Betul. Jadi bisa aja bahwa orang kemudian tidak sehat karena nutrisinya itu tidak seimbang. Betul. Tapi kalau memang sudah ada nutrisi, berarti dia bergizi. Ya. Iya, hanya gizi doang, belum tentu sehat. Betul. Nah, karena seimbangnya tadi ya, kita baru ngomong karbohidrat, belum ngomong yang lain. Tapi Dokter Boyke ngotot pengen ngomong sama Susan. Kenapa Susan sampai diundang ke sini? Karena Susan tuh hobi masak loh katanya. Hobi masak satu, dan kamu memang seksi gitu loh. Aku tuh, ya kayak kan tadi aku bilang ya, bagaimana bisa menjaga supaya nutrisi kamu tuh seperti apa sih gitu loh. Biar pemirsa-pemirsa di rumah juga bisa tahu ya, makanannya seperti apa, Susan. Apa diet all the time barangkali? Aku jarang makan nasi aja sih dokter. Biasanya kalau sehari paling-paling Karbohidratnya jadi dari mana? karbohidratnya paling cuman sekali-kali makan roti, Oke. roti gandum. Tapi Nah, terus sisanya kamu apa? Olahraga kah? Atau makanan apa? Buah atau jujur, sayur? Aku paling males tuh olahraga. Aku nggak Kok suka badan kamu bisa begini? Berarti olahraga. kurangin makanan berminyak seperti Oh, goreng-gorengan ya. Goreng-gorengan dikurangi. Iya. Walaupun Makannya apa jadinya, Susan? makan dokter, makan sayur, makan buah juga. Aku suka makan lalapan. Dan yang paling nomor satu aku paling senang kalau bangun tidur tahu sama sambal. Berarti kedelai sudah ada, sudah ada. sambalnya serat sudah ada, sambal tapi lalapan kamu sudah right, ada, semuanya karbohidratnya masakan. udah ada. Kamu masaknya tuh lebih ke arah mana? Ke arah Dessert masakan besar. Oh, pasti. dessert. Iya. Nanti kita ngobrol ya. Kita kalau ngomongin dessert identiknya sama yang manis kan sebetulnya. Iya. Dokter Pin. Ya. Kok dia bisa ya dok ya? Sebenarnya Badannya kayak karbonya gini kan, loh, Dokter Pin. Coba lihat deh, dengan anak 2 gitu loh. dia kan harusnya kalau bicara seimbang mungkin kurang kali ya. Tapi atau didapat dari tempat lain barangkali. Ya. Jadi gini, kadang-kadang orang yang berat badannya misalnya kita kelihatannya kurus, langsing gitu belum tentu gizinya cukup. Betul, Karena apa? Ada sebetulnya. orang yang kelihatannya dia kurus, tapi badannya sebenarnya di dalam tubuhnya itu organ tubuhnya belum tentu dapat nutrisi yang pas. Bentuk badan yang kelihatan itu tidak menjamin bahwa apa yang dimakannya itu sudah seimbang dan benar. Betul. Kita akan bicara sekarang bagaimana menghitungnya, bagaimana berusaha Meng-adjustnya. untuk menjadikan seimbang yang kita makan. Oke, jadi gini, yang penting pertama kita harus memilih dulu jenisnya dulu pertama. Jenisnya harus beragam. Jenisnya, tadi baru ngomong tentang karbohidrat. Karbohidrat tadi saya bilang harus pilih yang kompleks. Oke. Karbohidrat kompleks, yang tadi bisa Jadi singkong, hari Bukan. ini, besok nasi gitu. Ya Ya, boleh, jadi berasnya, kombinasi besok milihnya. berasnya, kacang-kacang, biji-bijian, ya kan terus gandum bisa itu termasuk kompleks. Kita campur boleh ya, Boleh. beras misalkan Nah campur terus dengan kacang. selain karbohidrat kita ngomong tentang lemak. Lemak pun harus kita membedakan lemak jenuh sama tidak jenuh. Nah, Yang gimana harus kita membedakannya? kurangin adalah lemak jenuh. Karena lemak Apa tuh lemak jenuh itu Lemak gimana? jenuh itu contohnya adalah seperti ini. Kalau misalnya kita makan daging-dagingan, itu isi banyak lemak jenuh. Terus minyak kelapa sawit itu adalah lemak yang jenuh. Itu yang bisa membuat LDL kita naik, kolesterol tubuh kita naik. Masyarakat atau pemirsa di rumah itu bisa kemudian menjaga supaya seimbang. Waktu kemudian yang tersedia barangkali yang paling gampang kan ayam, daging gitu ya, telur, Ikan, telur yang ada di pasar ikannya tradisional, udah oke kan? ikannya, tapi Ya. yang lainnya. Tapi begitu kita masak digoreng, Ya. kan berarti pakai yang jenuh lagi kan? Iya. Nanti kita bahas ya dok ya. Ya tetap pemirsa, di kata siapa? Kata dokter pastinya. Dan topik kita pada malam hari ini. Nutrisi tepat tubuh jadi sehat Iya, ya. Kita seperti masih itu. bersama dengan Dokter Pin Wijaya dan juga masih Ya, bersama dengan Susan Mazak ya. Alias Salma Hayek. Oh iya boleh lah. Makanya. Jadi Dokter Pin, kita tadi tanya Dokter Pin gini loh dok. Kita kan bicara mengenai si lemaknya tadi. Kan ada lemak itu kan bisa dapat dari kacang juga lah dong sebetulnya Bisa, ya. Dan bagus. kacang, kalau yang kacang itu masuknya yang mana tuh dok? Kacang itu termasuk lemak yang tidak jenuh. Itu ada baik. Oh yang cakep ya berarti Cakep, ya. Oke. Jadi karena kalau kita makan lemak yang tidak jenuh dari kacang-kacangan itu bagus karena dia bisa membantukan kolesterol, menurunkan LDL kolesterol jahat maksudnya. Jadi susu kedelai gitu tuh oke ya. Oke. Tahu kayak Ya. tadi makan sama Suzan itu bagus ya. Ya, Tapi karena lemak kalau yang baik. misalkan tahunya digoreng, Benar, benar. kacangnya digoreng, gimana ceritanya? Itu tidak sehat. Kenapa? Kalau digoreng kita menggunakan minyak apa? Minyak kelapa.
yang kita Kalau kita goreng. pakai minyak olive oil? olive oil? Tidak boleh juga karena kalau minyak olive oil itu kalau dipanaskan suhu terlalu tinggi rusak. Menggoreng itu bukan pilihan memasak Bukan, yang deh. sehat. Ya. Nah, kembali aja ke dia Jadi nih. nggak baik lagi Tadi nih, dia Susan kan tadi masak katanya ya, juga suka bikin pie. Bener ya. banget, Nah, itu kamu sudah dimasak, kamu makan atau kamu kurangin dosisnya atau gimana? Jujur kalau aku masak makanan sendiri, aku nggak pernah bisa makan. Tuh, Jadi bisa aku bikin buat terang aja keluarga. Buat suami. segitu. Nah, Suaminya buat yang anak-anak. Suaminya gemuk nggak? Dia bilang sih begitu. Tapi berat badan seimbang, tinggi badan. Seimbang, dia bilang asalkan olahraganya bagus. olahraganya dia rajin ya kan dokter. Aku juga sarankan dia untuk minum air putih yang banyak ya kan. Terus juga untuk dari kalau pas Dia suka minum apa yang kayak barangkali itu kan kalau pasnya kita ngerti ya. Minuman yang kesukaannya apa? minuman kesukaan dia biasanya aku bikinin jus mentimun gitu sama seledri, batang seledri. Oh, oke. Kayak begitu. Jadi dia juga tetap sehat tetap lah ya. sehat, ya. Tapi meskipun Seratnya dia kadang-kadang dapat- 6 itu tidak terpenuhi ya. Iya, Tapi aku pengen tetap nanya makanan Susan sendiri apa sih gitu loh, yang lebih detail. Makanannya Supaya bisa bagi sama pemirsa di rumah ya pemirsa ya. saya sih sukanya cabe ya sebenarnya Cabe, dokter. aduh, Yang aku penting apapun makanannya, yang penting mangga. Aku sukanya mangga, juga nggak suka mangga manis, mangga yang mentah. tahu. Ya, dok, soalnya kan masing-masing si zat gizi itu karena harus seimbang, dia masih punya fungsi masing-masing kan. Betul, semua Dan punya kita nggak fungsi bisa bilang bahwa kita kejar di karbo aja atau kita kejar di protein aja, nggak bisa kan? Nggak Dok? bisa, itu tidak benar. Protein Protein ini dari sangat mana? penting. Jadi kalau protein itu sebenarnya bisa dari hewani, bisa juga dari nabati. Kalau hewani itu seperti daging-dagingan, unggas, Iya. ya kan? Terus dan lain-lain. Cuma ininya seafood. Nah itu hewani. Kalau nabati itu yang bagus apa? Nabati itu ya dari seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Dokter, kita ngomong karbo, Ya. ngomong lemak, ngomong protein, kacang ini masuk terus loh dok. Ya, nah itu saya bilang kacang itu salah satu nanti masih enam-enamnya tuh udah dapat semua. Kenapa? Kacang itu sesuatu orang bilang permata kehidupan. Jadi kacang itu mengandung karbohidrat dapat, lemak sehat juga dapat. Iya. Proteinnya protein nabati. Jadi bagus. Oke. Kalau kita hewani dapat proteinnya, tapi dalamnya mengandung lemak yang jenuh, yang tidak sehat, mendapat kolesterol. Nah, itu. Jadi kalau bagus kita menggantikan dengan yang nabati. Berarti kita bisa bikin Kita- susu kacang gitu lebih bagus Kita kali ya. bicara makronutrien aja, kacang-kacangan itu masuk tiga-tiganya. Betul. Kita baru mau bicara mengenai mikronutrien yang tadi Betul. dokter mengatakan vitamin, mineral, dan air. Semua tadi saya bilang itu udah dapat sebuah kacang itu mengandung karbohidrat sehat, karbo kompleks, dapat lemak yang tidak jenuh, dapat lagi protein nabati yang sehat. Selain itu dia juga kita ngomongin tentang vitamin, mineral sama water. Kalau vitamin, Kalau ke rumah aku ada kacang loh di rumah. Nah, vitamin itu ada namanya vitamin larut lemak sama vitamin larut sama air. Kalau larut lemak kan ADEK, Iya, vitamin ADEK, A, betul. D, E Yang BC sama yang K. air ya, larut Nah, di BC air. itu larut sama air. Semua ada dalam kacang. Nah, semua ada dalam kacang. Pertanyaannya Suka jadi gini dong, dok, kacang suka mana kacang, yang dokter. saya harus pilih? Terus kalau misalnya kacang yang saya goreng kan ceritanya beda lagi. Nah, kita bahas saat lagi pemirsa ya. Di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya pemirsa. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, masih bicara mengenai nutrisi tepat. Kacang-kacangan. Enggak dulu, Oh, iya. nutrisi Nutrisi tepat, tepat, tubuhnya tubuh sehat. sehat. Dokter Pin Wijaya bercerita mengenai keunggulan kacang yang ternyata semua nutrisi ya, dari mulai makronutrisinya ya, makronutriennya itu dari mulai karbohidrat, protein, lemak, dia tuh lebih unggul daripada daging-dagingan karena si daging itu dapat sih proteinnya tinggi. Cuman permasalahannya asam lemaknya jenuh gitu ya. Betul. Jadi ini dia dapat semuanya. Pertanyaan saya jadinya, kacang yang mana? Kacang dong? yang mana dulu? Biar kita berdua juga Karena ya. dokter Boy kan ngomong kacang kebayang adalah langsung. kacang mede digoreng, oke ditoples gitu ya. Yang itu masuk tuh dok. Jadi gini, kacang kita tidak ngomong kacang-kacangan saja. Kita kacang dan biji-bijian. Oh kacang kombinasi. Apa itu biji-biji bunga matahari? Biji-biji itu macam ada flaxseed, chia seed, dan biji-bijian lain masih banyak. Tadi udah seednya itu ada walnut, almond, chestnut, enak. dan lain-lain. Dan kacang-kacang juga ada warna kacang kedelai, kacang warna hitam, kacang merah, kacang warna hijau, ya kan? Jadi cara olah itu intinya jangan digoreng, bisa bikin apa? Susu bisa. Kan kacang bisa Susu kedelai. bisa. Susu bisa. Kacang hijau? Kacang hijau bisa bikin bubur juga bisa. Oke. Kacang hijau. Kacang Kalau almond dicari dibikin Kacang almond santan bikin gitu, susu Dok? almond Iya. juga bisa. Kombinasi kita semua bisa bikin susu, bisa bikin tahu, bisa bikin bubur Tapi seperti kan itu. susah ya kalau bikin kayak gitu masaknya segala macam ya. Mungkin mesti ada sesuatu alat bantu kayaknya ya. Sebelum ke sana, dok, ini kan baru ngomongin almond, ngomongin kacang biasa ya, kacang tanah ya. Apalagi dok yang bisa diolah? Nah,
Jadi gini, kalau kita ngomong tentang ambil dulu contoh adalah kacang kedelai. Kacang kedelai itu sangat bagus. Kita bisa disebut dengan boneless meat. Artinya apa? Daging tanpa tulang sebenarnya kacang-kacangan itu. Jadi kalau seperti misalkan kacang kedelai itu kandungan kalsium sangat tinggi sehingga bisa mencegah namanya osteoporosis. Pantesan kita kalau menopause. Yang penting cara mengolahnya benar. Cara mengolahnya tertentu nggak bau. Kalau caranya mengolahnya benar, hasilnya enak pasti. Jadi kalau susu kedelai itu di rumah itu pasti nggak laku karena begitu begini ya dok, baunya kan khusus tuh, bau kacangnya tuh nggak asik lah gitu. Jadi langsung, kalau diolah jadi tempat bisa jadi kue, boleh nggak dok? Kalau diolah atau puding lah gitu misalnya. Boleh, diubah jadi puding juga boleh. Tapi kan jangan tambahin gula lagi. Kalau saya biasanya kalau kacang kedelai saya biasa olah tanpa gula, langsung bikin, langsung minum. Hasilnya enak kok. Saya nggak ada rasa bau-bau apa. Ya, pakai apa dok? Tergantung alatnya kali ya. Mungkin bisa. Saya itu kan belinya udah jadi dong. Oh, gini, kalau kita makan sesuatu jangan beli yang jadi. Kalau misalnya kalau susu kacang kedelai, bener Rula, jangan beli yang jadi. Mendingan kita bikin sendiri pasti sehat ya. Ini contoh nih, Susan juga kan gitu kan, bikin sendiri semuanya ya. Humus juga dibikin dari kacang-kacangan kan dokter. Kalau bikin humus. Soalnya kalau kita beli di luar, itu biasanya kita nggak tahu kualitas kacangnya satu. Kita tambahan apa di dalamnya. Susu kacang itu kita nggak bisa tahan lama. Dok, saya nggak punya blender, saya nggak bisa dok bikin kayak gitu. Ya nanti ada cara mengolahnya, kan teknologi masak sekarang udah canggih juga. Kita bisa menggunakan teknologi dan makanya nanti kita juga punya kedatangan seorang tamu yang akan cerita mengenai bahwa dia punya satu alat yang bisa bantu lebih jauh berhubungan dengan kesehatan dan tubuh sehat dapat, nutrisinya itu nggak hilang. Tapi tadi saya mikir bahwa modal saya adalah saya beli susu kedelainya. Tapi ternyata nggak benar juga. Pengawetnya, gulanya, jenis kacangnya mungkin ada yang busuk dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita membuat dengan satu alat sehingga yang praktis tentunya supaya hasilnya juga bagus dan sehat gitu. Kalau Dr. Pinci menyarankan ya. Sarankan intinya kita homemade, kita bikin sendiri. Karena apa? Kacang-kacang itu kandungan kalsium tadi tinggi. Karena sejak umur 20 tahun kita harus tabung kalsium untuk proses penuaan. Karena masuk umur 30-an udah selesai tuh kita 30-35 berhenti deh, kita udah nggak nabung lagi tuh sebetulnya. Karena umur 45 itu udah mulai untung saya belum 35 dokter menopause gitu. Karena udah mulai perimenopause, estrogen turun sehingga biasanya terjadi keroposan tulang. Sehingga kita wanita harus konsumsi banyak kacang-kacangan. Aduh, saya baru 30 tahun lagi mungkin andropause ya. Oh iya ya. Jadi pada dasarnya dok, kalau misalkan bicara itu kedelai, kan ada yang almond pasti ada juga ya. Kalau yang di Indonesia apalagi kacang merah gitu-gitu. Ya, jadi gini, hampir mereka kandungan mereka hampir sama. Kacang kedelai, kacang merah, kacang hitam dan lain hampir sama. Cuma ada yang lebih tinggi di bagian mana, yang ini kacang ini lebih tinggi mana. Enam-enamnya dapat ya? Enamnya dapat. Nah, kacang merah juga bagus. Kacang merah bagus. Makanya saya bilang masak kacang merah buat pakai nambah darah pala tuh. kan, pakai pala. Enak banget loh. Percaya dia masak. Susan, kamu dibohongin. Karena aku sudah punya alatnya. Oh baiklah. Saya percaya deh kalau begitu, kalau punya alatnya. Oh iya itu juga kan. Pakai itu masaknya. Kalau misalnya kita campur boleh nggak dok? Boleh. Selama kita nggak goreng ya dok? Boleh campur. Jadi gini, kalau kita makan kacang-kacang harus bervariasi. Macam semua kacang. Makanya saya perlakukan pada istri saya nih yang sedang hamil. Jadi dia apa yang dia lakukan? Jadi saya 3 hari makan susu kacang kedelai, bikin sendiri. 3 hari berikutnya saya makan kacang hitam, tambahin beras hitam, tambahin wijen hitam. Kombinasi 3, hasilnya tanpa gula, rasanya enak. Jadi kita harus bervariasi makanannya. Jadi nutrisi dapat. Dijamin pasti saya ngerti bahwa sekarang kita bicara mengenai nutrisi nggak usah terlalu repot sebetulnya. Kita sebenarnya di dunia ini kita kaya sama yang namanya kacang-kacangan. Dan dia ini adalah produk unggulan sebenarnya karena dalam satu jenis produk ini ternyata 6 nutrisinya ada. Tinggal kita mengolahnya dengan baik. Nah sekarang bicara mengenai kita olah jadi susu atau jadi makanan yang lebih sehat lagi, yang repot adalah kita nggak punya produk untuk mengolah alatnya, kita nggak punya. Nah sekarang saya punya seorang teman nih dokter Pin, yang katanya dia punya produk dok. Nah produknya ini kemudian bisa membantu kita membuat yang tadi kesulitan membuat semua ya permasalahan tadi yang saya sebutkan semua, dia mengatakan bahwa bisa diselesaikan dengan satu alat ini. Ya. Seperti apa alatnya? Alatnya dan seperti apa? Siapa yang kita undang? Saat lagi pemirsa ya di Kata Siapa? Di Kata Dokter pastinya.